Malaysia punya purata IQ tahun 2025 ini adalah 100,48. Kita rank nomor 100,48. What? Jauh banget. 2 dunia dan top 3 Asia Tenggara. Ya, paling tanda petik bodoh, kedua terburuk di seluruh dunia dari Loh, terburuk di seluruh dunia loh guys. Jauh banget. Kok bisa ya? Karena IQ Indonesia itu rata-rata ya 78 kayak gorila, di bawah gorila, Bang. Di bawah lumba-lumba. rata-rata IQ kita saja 78. Mirip-mirip gorila. Wih, Serius, gua nggak bohong. masa kita mirip gorila guys? Ya, jadi bukan menjelek-jelekkan, tapi memang fakta yang ada di berita ataupun media Indonesia itu sendiri gitu yang menyatakan bahwasannya rata-rata IQ kita ya 78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali guys ya. Benarkah Indonesia peringkat kedua terbodoh? Aduh, nggak gini juga nih guys ya pembahasannya ini, nanti saya dihujat ini ya kan. Justru negara tetangga kita ini IQ tertinggi katanya. Kok bisa ya guys ya? Sebentar. Kita belajar dulu. Kita dengarkan dulu dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Jom kita belajar. Let's go. Agak sedikit emosi ya, dan gua Kenapa, agak Bang? tergelitik gitu. Nggak emosi sih, tergelitik gitu. Saat ada komen-komen netizen yang sok-sok wise yang mengatakan Indonesia tidak kekurangan orang cerdas. Nah, Indonesia kekurangan orang baik. Rata-rata IQ kita saja 78. Mirip-mirip gorila. wih, Serius, gua nggak bohong. masa kita mirip gorila guys? Enggak gitu juga kan? Enggak gitulah bang. Masa kita 78 sih bang? Lo cek gorila IQ-nya berapa? IQ kita mirip gorila. Gorila 75 sampai 90 ya. Kita 78. Ya tengah-tengah lah guys ya, nggak mirip-mirip banget tapi ada kemiripan gitu. Ya Allah, masa gitu ya IQ kita tuh. Mungkin karena memang pendidikan atau sistem pendidikan di Indonesia ini belum mapan gitu loh guys ya. Jadi nggak banyak gitu istilahnya orang-orang yang IQ-nya tinggi gitu ya. Dari situ saja sudah jelas kelihatan kita kekurangan cerdas. Karena IQ Indonesia itu rata-rata ya 78 kayak gorila, di bawah gorila, Bang. Di bawah lumba-lumba, ya. Di bawah lumba-lumba. Berarti lebih cerdas lumba-lumba daripada kita. Ya Allah, gitu ya amat ya hidup ya Allah. Jadi gua ngomong ini keras karena ini adalah fakta. Lu cuma perlu lebih pintar sedikit aja. IQ lu 110 gitu, 120 IQ lu akan outsmart semua monyet-monyet ini. Lu kerja sedikit aja lebih keras. Ini mereka apa tuh males datang gitu kan. Kerja aja, lihat cewek, coli terus tidur gitu. Gampang banget bantai orang-orang ini, gampang banget gitu. Sangat-sangat luar biasa mudah kalau lu mau gitu. Bedanya lu mau jadi yang kiri atau mau lu jadi kanan, serah pilihan lu. Kalau IQ rata-rata bangsa Indonesia ini 78,49, 78. ya kan? Itu di bawahnya Koko the Gorilla kan? Astagfirullahaladzim. Koko the Gorilla guys. Berarti lebih cerdas gorila daripada kita. Pantas ya istilahnya kita tuh kayak dibodoh-bodohin mau gitu kan. Dikibulin mau, ditipu mau gitu kan. Gorila aja mikir kalau mau ini beneran apa tidak nih. Kalau gak beneran langsung dihajar gitu kan. Beda gitu. Masa gitu amat sih Pak ya? Ya rata-rata loh guys ya. Rata-rata, bukan keseluruhan. Saya tidak menjelek-jelekkan ya. Jadi konteksnya di sini adalah rata-rata dari survei dunia itu mengatakan bahwasannya IQ kita ya masyarakat Indonesia ini adalah 78. Bukan saya yang ngomong. Nanti Bang kenapa kamu jelek-jelekin terus? Enggak, saya enggak jelek-jelekin. Di setiap saya membuat video itu saya belajar gitu loh. Supaya apa? Supaya mendidik orang ya. Bisa istilahnya sharing. Oh gini loh, kamu harus belajar ini, kamu harus belajar itu gitu kan.
Dan banyak orang yang saya ajari juga gitu loh guys ya. Ya beberapa lah, tapi nggak banyak banget gitu kan. Nah gitu guys, ya maksudnya belajar istilahnya saling mengingatkan seperti itu. Di antara istilahnya banyak orang-orang yang lebih terbuka pikirannya. Jadi mungkin kalau ada orang yang mengatakan, Cak Mujib tuh kontennya menjelek-jelekkan terus. Coba lihat dulu kontennya dari awal sampai akhir gitu loh. Ya, jadi bukan menjelek-jelekkan, tapi memang fakta yang ada di berita ataupun media Indonesia itu sendiri gitu yang menyatakan bahwasannya rata-rata IQ kita ya 78. Jadi jangan sampai istilahnya ya kalah sama gorila lah, upgrade gitu loh otaknya gitu loh guys ya. Mutu pendidikan kita rendah, bangsa Nah, ini belum itu. cerdas. Mau ngambil dari surveinya World Population Review yang menunjukkan kalau IQ rata-rata bangsa Indonesia ini 78,49. 78. Ya kan? Itu di bawahnya Koko the Gorilla kan? Di bawahnya gorila kita nih kan? Ya kan? Ini bukan maksudnya kita mau menjelek-jelekan bangsa sendiri. Nah itu, orang lain aja bisa ngomong gitu. Saya nggak boleh gitu ya teman-teman. Saya nggak boleh buat konten gitu. Hah? Saya tuh biar membuka fakta dan mata teman-teman sekalian yang masih IQ-nya itu di bawah 78 bahkan ya. Jadi biar melek gitu loh. Ya, belajar daripada negara jiran, belajar dari negara-negara yang istilahnya lebih maju daripada kita, yang mana IQ-nya lebih tinggi daripada kita gitu loh. Guys, sadar nggak sih kalian tuh ya, orang Indonesia yang nonton gitu kan, atau orang Malaysia yang nonton pasti kan udah tahu kalau di Malaysia IQ-nya itu rata-ratanya ke atas, di atas itu, enggak yang 78 gitu loh ya. Kita lihat, ayo ada nggak indikator yang menunjukkan kalau bangsa ini sudah cerdas? Nah, Ya kan? Kita itu di level IQ itu yang terendah di Asia Tenggara. Benar? Aduh. Levelnya itu sama dengan Timor Leste, negara yang tadinya menjadi bagian dari kita. Iya. Di sini kan berarti tugas mencerdaskan kehidupan bangsa itu belum dilaksanakan dengan baik. Critical thinking skills in this country are not the greatest. Do you think it's fair to say that Indonesia is one of those societies that is especially bad at it? Unfortunately, it's a fact because it's even been shown through studies that Indonesians have some of the people with the lowest IQs in Asia. What was our average again? Like, wasn't it 80 something? Yeah, it was in the 80s. To crassly put it, is it that we're too poor to be able to critically think? I think it is fair to say people like you and me, we have the room, we have the mental space to be able to critically think because we're not so busy worrying about all the other things Our like basic necessities. Definitely a factor, but I think what exacerbates that in our country is that we're an archipelago. Not only are we poor, we're also separated by bodies of water. And that makes it much more difficult to distribute resources. nah itu juga bisa menjadi faktor gitu. Kenapa rata-rata IQ di Indonesia itu ya 78, 80 lah seperti itu, karena memang untuk menyebarluaskan informasi, menyebarluaskan pendidikan sangat-sangat agak susah gitu, mungkin sangat-sangat susah bagi pemerintah gitu loh guys ya. Makanya kalau di perkotaan itu banyak ya cerdas-cerdas orangnya, tapi kalau di pedesaan lah seperti itu. Makanya kenapa kok tidak istilahnya memberikan pendidikan merata gitu kan ya. Kalau istilahnya pendidikan merata, otomatis IQ-nya bertambah dan ekonominya semakin baik gitu kan, karena kalau IQ bertambah kecerdasannya juga bertambah kan guys ya. And distribute Information? distribute everything. if I were to ask you, in your educated opinion, is probably the biggest factor, not the only factor, but the biggest factor, what would you say it is? Say it with Okay, say it why with your is chest. that? No, we're in this together. We are in this. We are. We're in this together. Say it with your chest, and I'll say it with mine. IQ rakyat Malaysia 2025, apa maksudnya yang sebenar? Malaysia punya purata IQ tahun 2025 ini adalah 100,48. Kita rank nomor 100,48. What? Jauh banget. 22 dunia dan top 3 Asia Tenggara. Tapi Wow. sebelum bangga sangat, kita kena paham dulu cerita sebenarnya. Data ini datang dari International IQ Test yang dimana lebih 19.000 rakyat Malaysia jawab ujian IQ secara online. Tapi ini Oke. bukan ujian resmi kerajaan ataupun akademik. Ini tes online yang orang jawab secara sukarela. Maksudnya mungkin hanya wakil golongan tertentu sahaja.
IQ nih ukur macam mana kita berpikir secara logik, membuat keputusan, dan juga selesaikan masalah. Iya. Tapi dia tak Kenapa orang Malaysia itu bagus-bagus, ramah-ramah? Ya karena memang IQ-nya tinggi gitu. Makanya kita harus upgrade, guys. Nanti dibilang, lo jelek-jelekin lagi. Enggak. Kita tuh gini loh, gini. Seumpama HP kita rusak, ya kan? HP kita rusak, ya. Tapi bisa nyala tuh, iya bisa, tapi rusak gitu kan. Kurang bener, kurang optimal gitu, nggak 100 performanya gitu kan. Nah, perlu diperbaiki apa enggak gitu. Kalau kita berperbaiki, maka dia akan semakin bagus gitu. Tapi kalau tidak diperbaiki, ya semakin jongkok lagi gitu kan. Semakin hari semakin akan kurang gitu performanya. Makanya IQ itu harus ditingkatkan gitu loh guys ya. Dan dengan apa? Ya salah satunya dengan belajar, banyak membaca, banyak melihat, ya. Banyak istilahnya menganalisis gitu. Jadi tidak serta-merta sedikit-sedikit hajar, sedikit-sedikit waduh, ya kan? Ya kayak gitu kan, beda gitu. Jadi ada salah sedikit kok nggak dirundingkan dulu, langsung main hajar aja, ya kan? Kan beda gitu. Ketika di Malaysia kebanyakan itu ada kasus seperti itu, ya langsung dipanggilkan polis, ya duduk bersama seperti itu, ya kan? Kalau di sini hajar dulu ya, biar mati dulu, baru dipolisikan. Nah, itu sebuah contoh ya yang mungkin kita lihat gitu loh guys ya. Nah, beda sih memang ya. ukur creativity, empathy, skill komunikasi, atau kebijaksanaan hidup. Dan 100 itu sebenarnya rata global. So, skor Malaysia 100,48 sebenarnya biasa sahaja. IQ tinggi tak bermaksud sistem pendidikan kita itu perfect. Faktor lain. Nih, Malaysia aja yang istilahnya pendidikannya jauh daripada kita, dia mengakui bahwasannya bukan berarti IQ tinggi itu pendidikan kita bagus, perfect ya, sempurna, enggak. Tapi memang apa ya, lebih ke mereka itu lebih merendah gitu. Padahal mereka itu sudah naik di atas gitu loh. Lain macam akses pendidikan, kualiti sekolah, kesehatan mental, dan peluang belajar jauh lebih penting. Nah itu guys, jadi kalau kita mau menambah IQ kita ya kan, akses pendidikan itu yang penting. Makanya pemerintah harus mementingkan pendidikan daripada MBG. Jadi ya pendidikan dulu digratiskan lah dengan kualitas yang istilahnya bagus seperti di luar negeri. Terus kualiti sekolahnya gimana ya, sekolahnya itu bocor atau tidak. Banyak kalau kita lihat di pedesaan-pedesaan ataupun pelosok-pelosok yang sekolahnya masih kayak tidak meyakinkan gitu. Kadang masih pakai atapnya yang bocor, seng yang bocor dan lain sebagainya. Apakah itu tidak menjadi istilahnya tugas penting bagi negara gitu kan? Terus juga istilahnya kesehatan mental. Kesehatan mental ini ya kayak orang-orang yang istilahnya mungkin ya ekonomi berkecukupan ya, kalau berkecukupan mentalnya pasti bagus, tapi kalau enggak ya banyak yang jadi begal gitu. Jadi apa ya guys ya, kayak banyaknya pengangguran juga itu istilahnya tidak membuat kesehatan mental itu menjadi bagus gitu. Banyak nganggur ataupun banyak tidak punya kegiatan itu membuat mental kita itu kayak amburadul gitu guys ya. Makanya IQ-nya tidak naik-naik. Terus peluang belajar. Nah, di sini mungkin banyak peluang belajar di Indonesia tapi dengan biaya yang sangat mahal sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa seperti itu. Tapi tenang guys, sudah ada solusinya yaitu belajar dari YouTube kan. Teman-teman mau belajar apa ya kan, belajar dari YouTube. Saya aja istilahnya mau benerin HP saya belajar dari YouTube, mau benerin laptop MacBook saya benerin sendiri itu belajar dari YouTube ya kan. Nah seperti itu, yang penting kita mengupgrade gitu skill kita ataupun mengasah otak kita, karena semua manusia itu serba bisa tapi hanya orang yang mau gitu. Kalau nggak mau ya udah gitu. Ya gitulah guys. Lagipun, IQ tes online nih bias kepada nak tes diri sendiri ya. Kalau kita nak rakyat Malaysia kita lebih bijak, kita perlu fokus kepada pendidikan yang kritikal. Betul. Galakan kemahiran insannya dan literasi digital. Dan yang ketiga, buka akses pembelajaran kepada semua golongan. Nah itu akses kepada semua golongan itu penting. Sedangkan di kita itu banyak istilahnya sekolah-sekolah yang masih pilih-pilih dan lain sebagainya gitu kan. Kalau masuk sini kamu harus mandiri, kamu harus bisa ini bisa itu gitu kan. Nah jadi tidak serta-merta sekolah yang bagus itu menerima murid yang nggak bagus sih gitu.
Ya itu yang saya tahu ya guys ya. IQ hanya satu angka, tapi kemajuan datang dari macam-macam jenis kecerdasan. IQ boleh bantu kita jawab soalan matematik, boleh bantu kita berpikir kritikal. Nah. Tapi kan soalan paling susah dalam hidup tetap sama. Nak makan kat mana? Pada Ya makan nggak mana lah. Iya tapi memang paling susah itu kalau kita mau nanya sama diri kita tuh, kita makan di mana ya? Di mana ya gitu. Padahal kalau apa namanya kita disimpelkan ya udah makan situ aja gitu kan. Tapi otak kita itu ya itu dengan IQ yang tinggi sekalipun kita pasti nanya makan yang mana? Makan MBG dong. Indonesia ini kan banyak ikan, kaya akan ikan. Iya, betul. Tapi kenapa IQ rakyat Indonesia ini bisa jauh di bawah negara-negara tersebut? Makanya kita nih sebagai rakyat biasa di Indonesia ini, tahu salah lapor-lapor tuh korupsi itu, naikkan dulu IQ deh. Kalau naikkan IQ berarti akan mengurangi korupsi, beda? Sekarang kalau IQ-nya naik itu kan cara berpikirnya berubah sih. Betul. IQ rakyat Malaysia menurut World Population Review di tahun 2024 antara yang terbaik di Asia, kalau Israel, Indonesia dan India. Berapa IQ rakyat Malaysia itu beda? IQ rakyat Malaysia tuh rata-ratanya 100 C. Bahkan negara Bangladesh sama Filipina tuh di atasnya Indonesia C. Indonesia ternyata dinobatkan. Jadi apa ya guys ya? Banyak sebenarnya makanan-makanan yang istilahnya mungkin saya juga apa ya? Nggak tahu IQ saya berapa gitu loh guys ya. Tapi dari kecil saya memang makan ikan gitu loh guys ya. Karena saya tinggalnya di pesisir pantai dan setiap hari tuh makan ikan ya. Dan tidak ada tuh alergi apa semua gitu guys ya. Nah, ketika saya ke Arab Saudi ya kan, nah makanlah di sana jarang ada ikan mahal, akhirnya makan ayam. Di situ alergi, penyakit semuanya ada. Ketika kita istilahnya mengambil dari istilahnya alam gitu kan, tidak diproduksi dengan bahan kimia, maka di situ bagus gitu. Cuman mungkin sekarang itu banyak anak-anak yang dikasih nugget lah, sosis lah, ya kan? Atau makanan fast food lainnya. Seperti itu, bukan berbentuk seperti apa namanya real food gitu loh guys ya. Nah itu mungkin yang bisa menurunkan IQ gitu kan. Tapi alhamdulillah gitu, anak saya itu IQ-nya 115 guys ya. Saya kaget juga kenapa bisa gitu ya, IQ-nya 115. Dan alhamdulillah itu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari kecil memang saya kasih apa namanya DHA seperti itu, makanan-makanan yang banyak omega 3, DHA dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga membantu istilahnya mencerdaskan seperti itu guys ya. Biar tidak ini gitu. Jadi keputusan itu sebenarnya diambil oleh kita sebagai orang tua. Jadi kalau mau anaknya bagus ya jangan dikasih hal-hal yang tidak baik gitu. Teman-teman ya, di pondok pesantren itu kan makannya tahu tempe. Tapi kenapa kita pintar? Kenapa bisa menghafal Al-Quran? Kenapa bisa menghafal mufradat takallam bilughatil arabiyyah wa injiliziyah? Kenapa? Ya karena itu real food sebenarnya, itu bagus gitu. Ya daripada kita dikasih istilahnya sosis lah, nugget lah dan lain sebagainya. Di situ guys ya, itu menurut saya. Karena saya dulu pas mondok itu makannya ya tahu tempe gitu, dan sesekali ikan, sesekali ayam seperti itu. Tapi sehariannya itu kadang kalau nggak siangnya tempe, ya nanti malamnya lauknya apa namanya ikan seperti itu ya. Dan sebagai warga paling tanda petik bodoh kedua terburuk di seluruh dunia dari terburuk di seluruh dunia loh guys, jauh banget, kok bisa ya? Sedangkan Malaysia 22 loh peringkatnya. Peringkat IQ-nya 22, sedangkan kita peringkat 2, memang lebih tinggi kita sih ya kan, tapi terbodoh. Aduh. Tapi tau nggak, yang lebih parah daripada orang bodoh adalah orang bodoh yang tidak menyadari bahwa dia bodoh. Kalau iya, benar. Apakah gue bodoh? Jelas, gue sangat bodoh sampai di tahap gue nggak mau berhenti belajar. Betul. Karena kejatuhan seseorang pas dia nggak bisa berpikir kritis dan dia merasa bahwa dia sudah pintar. Jadi nggak apa-apa nggak kalau kita bodoh, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita bodoh dan kita nggak sadar kita bodoh, kita merasa pintar, disitulah kalian akan bodoh. Betul. Indonesia negara dengan IQ terendah di ASEAN. Yes. Baca guys, baca dulu rata-rata IQ warga negara ASEAN. Nomor 10 guys. Kita nomor 10 ya. Timur Leste 7849 sama Timur Leste. Aduh. Ini bisa jadi nanti Timur Leste ini mengungguli kita juga nih guys. Setelah kita istilahnya
Ya tapi dia penduduknya cuma 1,3 juta sih. Singapura yang pertama, IQ-nya 105 rata-ratanya, gila sih guys ya. Malaysia nomor 6, 87 katanya ya. Wow, gila sih. Kita 78. Oke lah. Masih ada angkanya gitu daripada 0. Coba kalian baca komen ini deh. Potensi Indonesia dibawa keluar. Apa tuh? Untuk dapat uang pribadi, komunitas lawa. Apa bedanya lo sama mafia Freeport emas Indonesia yang dibawa keluar? Cuma memperkaya golongan lo. Ya ini buktinya kalau yang komen ini yo IQ-nya rendah guys. Ini buktinya. Jadi yang pembisnis abangnya ini malah dikatain ya sama aja lo kayak Freeport emas Indonesia dibawa keluar. Ya memperkaya golongan lo doang. Lah justru dengan IQ pintar itu, IQ tinggi itu kita bisa istilahnya berinovasi. Ya kalau kita mau nyangkul tiap hari ya gak apa-apa. Tapi bener ya. Maksudnya Jepang aja udah nggak pakai cangkul ya kan. Nah pakainya udah teknologi canggih. Karena kenapa? Karena udah canggih gitu loh guys ya. Otaknya tuh memadai. Sedangkan kita masih aja pakai sapi ya kan. Masih pakai cangkul ya. Nah, seperti itulah contoh ya, contoh. Jadi mengibaratkan dari komentar ini Antara sedih dan bingung gue bacanya. Ekspor bisa dikatain loh. Jelas-jelas bahwa devisa buat negara dan Bener. semua negara tuh berlomba-lomba buat ekspor. betul. Ya itu bukti otaknya itu. Aduh IQ-nya itu rendah banget ini abangnya yang komen gitu kan. Untung nggak ada namanya. Jadi kalau kita tengok guys ya, Malaysia itu kuat ringgitnya, kuat mata uangnya karena ekspornya tinggi, impornya kecil. Lah kita Indonesia ekspornya kan masih belum maksimal gitu loh guys ya. Meskipun Malaysia juga belum maksimal gitu. Tapi ketika abangnya ini melakukan ekspor dan lain sebagainya malah dibuat kayak gitu. Gimana dong? Kalau dibandingkan sama Freeport tuh beda lagi, perjanjiannya nggak seperti itu. Ngebantu petani, nelayan. Nah, orang-orang di desa bisa naik level. betul. Bisa dikatakan. Terus bandinginnya sama Freeport lagi jelas-jelas kasus ya. Beda. Berbeda ya. Iyalah. Gua nggak akan bahas. Nah, makanya saya bilang Freeport itu berbeda kasusnya gitu kan. Ini individual gitu kan. Yang mana istilahnya pengen mengajak petani-petani ataupun nelayan-nelayan itu semakin bagus, semakin apa namanya ya berkembang gitu, tidak hidup gitu-gitu aja nelayan tiap hari. Kalau istilahnya ada produk-produk dari Indonesia yang diekspor ke luar negeri, laku di luar negeri, yuk kita bangga, hasilnya juga akan kembali kepada kita. Kan gitu. Hah, bodoh banget. Gue bingung sih. Pendidikan macam apa dan lingkungan macam apa yang bisa ngebentuk pola pikir kayak gitu ya, teman-teman. IQ terendah. Tapi gue yakin kok masih banyak anak bangsa Indonesia Betul, yang pintar, bagus, betul. berprestasi di luar sana. Gue masih yakin. Ya sama kayak abangnya ini guys, berprestasi, pintar, bisa merubah lingkungan dengan istilahnya mengekspor produk-produk Indonesia gitu kan. Ya makanya saya juga bingung gitu. Mereka tuh tinggal di lingkungan apa sehingga berpikiran seperti itu. Jadi orang yang maju di Indonesia itu dikatain ya. Dijelek-jelekin gitu. Sedangkan negara luar ya, negara-negara maju di sana itu mereka sudah main ekspor semua besar-besaran. Kalian tahu produk-produk yang di Indonesia, Cina itu mengekspor ya barangnya ke Indonesia. Dan dengan itu mereka mendapatkan penghasilan. Lah kalau Indonesia tidak mengekspor, lah terus gimana? Blok. Percaya nggak sih Rin, kalau sebenarnya Malaysia itu telah jauh melampaui Indonesia dalam banyak bidang. Padahal dahulu Malaysia itu sempat mengimpor guru dari Indonesia. Iya. Malaysia dulu sempat mempelajari cara mengelola ladang minyak di Betul. Indonesia. Namun sekarang Malaysia unggul dalam bidang-bidang itu. Ini luar biasa sih. Jadi Malaysia itu belajar kemudian mengembangkan sendiri lalu melampaui Indonesia. Bener banget, pantas saja Malaysia ini masuk ke dalam negara maju. Di tahun 60-an Malaysia impor guru dari Indonesia karena dianggap berkualitas. Sekarang kualitas pendidikan Malaysia jauh lebih unggul. Di tahun 74 Petronas baru berdiri. Mereka mempelajari cara mengelola ladang minyak ke Pertamina. Saat ini Pertamina kalah dari segi produksi dengan Petronas. Bahkan Ya itu nggak mau maju orangnya. Jadi kalau Malaysia belajar sama kita terus kita bangga, ya bangga. Tapi harusnya guru itu lebih di atas dong daripada muridnya gitu kan.
Iya kan, kayak profesor gitu kan, di atas, di bawah muridnya itu. Harusnya kan begitu. Tapi karena kita tidak istilahnya belajar, setelah jadi profesor dia cuma tiduran aja, ya kan, nggak ngajar lagi, ya pasti ada profesor yang lebih tinggi lagi. Seperti itu konsepnya. Kalau menurut saya gitu guys, analisis saya seperti itu ya. Jadi kayak pola pikir kita tuh emang harus dirubah gitu. Kalau nggak dirubah ya udah buang sampah sembarangan, ya kan. Aduh. Pertamina setiap tahunnya impor minyak dari Petronas loh. Tahun 84 itu Indonesia capai swasembada beras dan Malaysia masih tergantung pada Thailand, Vietnam dan Pakistan. Nah. Tapi sekarang Malaysia itu produksi berasnya 3 kali lipat dibandingkan Tuh. Indonesia. Dan aku yakin masih banyak lagi yang nunggu di Malaysia dari berbagai bidang, Ri. Iya bener banget, ini tuh jadi sorotan bukan karena kita ingin menjelekkan negara ya, tapi kok bisa gitu ya, negara yang sangat luas, kaya dan sumber dayanya banyak, manusianya banyak yang pintar juga, dilampaui oleh Malaysia, padahal dulu kita yang bimbing mereka. Oke. Kelar guys, kita nontonnya ya. Jadi pembahasan kali ini tuh ya kita harus belajar dari apa yang sudah kita tanam. Ya kita mengajari Malaysia, kita istilahnya mengekspor guru dari Indonesia ke Malaysia. Tapi kenapa kita yang istilahnya terkebelakang gitu? Karena memang ya itu tadi, mungkin karena IQ kita itu rendah. Karena kenapa? Banyak faktor. Kita malas untuk belajar, membaca malas, berjalan malas, ya. Dan fasilitasnya juga kurang, mungkin seperti itu. Nah sekarang gini aja, kalau kita istilahnya ke Gramedia, ya kan, itu buku mahal banget untuk kita beli gitu. Alhasil kalau kita pintar ya kita baca aja buku itu di sana biar gak bayar. Kalau saya begitu gitu loh guys ya. Toh mereka juga nggak apa-apa kok ketika kita baca-baca gitu kan. Nah dan istilahnya perpustakaan yang yang hanya ada di universitas-universitas dan sekolah-sekolah. Sedangkan di kampung-kampung itu bahkan jarang banget ada perpustakaan. Nah di Malaysia ada perpustakaan digital. Di kita mungkin ada, cuman tidak semua tempat gitu loh guys ya. Nah di situ guys ya, mungkin juga istilahnya dari segi faktor pendidikannya yang memang kurang kualitasnya kurang gitu. Berbeda halnya dengan Malaysia yang sekolah Indonesia pun ya langsung ya istilahnya kerajaan memantau gitu, sehingga anak-anak Indonesia, nah ini perbedaannya, anak-anak Indonesia, orang Indonesia yang melahirkan anak di Malaysia ataupun di luar negeri sana, itu pasti anaknya lebih pintar daripada anak kita, padahal sama-sama loh ya, sama-sama belajar, sama-sama sekolah. Kenapa mereka lebih pintar? Karena ruang lingkup pendidikannya itu sangat bagus gitu loh guys ya. Nah mungkin seperti itu ya. Itu pendapat saya. Kalau teman-teman ada pendapat, komen aja di bawah ya guys ya. Nah oke, itu dulu videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.